Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ruang Belajar Pejuang CPNS, channel yang memandu kamu untuk belajar materi CPNS secara kilat, cepat, tepat. Selamat datang di pembahasan TWK seri selanjutnya, kali ini tentang salah satu pilar negara materinya, yakni UUD tahun 45. Channel ini hanya membahas poin-poin yang sering keluar di tes SKD, sehingga teman-teman bisa belajar lebih simpel dengan mencatat benang merahnya saja. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan info terbaru. Yuk langsung saja kita mulai. Jadi teman-teman, materi yang sering keluar di UUD 45, yang pertama itu ada sejarah UUD, perkembangan konstitusi di Indonesia, amandemen UUD, hubungan pembukaan UUD dengan Pancasila, dan terakhir pasal-pasal. Ini biasanya jadi momok ketika kita belajar UUD 45 dan menjadi sebab kita malas belajar terkait dengan materi ini. Tapi nanti akan saya highlight terkait dengan pasal-pasal yang sekiranya wajib teman-teman baca, tidak perlu dihafal, baca saja. Karena dengan membaca, teman-teman bisa tahu kalau pasal tersebut itu pernah ada dalam bacaan kita begitu. Untuk sejarah dari UUD tahun 1945, slide ini itu sudah saya bahas di TWK Pancasila, teman-teman bisa melihat ya. Nanti saya akan sertakan linknya. Intinya, untuk sejarah itu tidak usah bingung-bingung teman-teman. UUD 45 dia itu disahkan tanggal 18 Agustus yang terakhir ini. Setelah Indonesia merdeka, UUD 45 itu disahkan bersamaan dengan Pancasila oleh PPKI. Intinya begitu. Detailnya bisa lihat di video saya terkait pembahasan TWK Pancasila. Di sana saya sudah membahas dengan detail paparan sejarah dari UUD 45 dan Pancasila. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Jadi teman-teman, setelah UUD 45 disahkan tahun 45 di tanggal 18 Agustus oleh PPKI, menghasilkan pembukaan 4 alinea, 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Bentuk negara sudah disahkan, yakni kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, dan dipimpin oleh seorang presiden, dengan sistem pemerintahan presidensial. Berhubung hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar, KMB, di Den Haag, menghasilkan suatu kesepakatan bahwa Indonesia itu akan disiapkan menjadi negara federal yang lebih stabil dan berada di bawah pengawasan Belanda. Sehingga terbitlah Konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara Serikat Federasi, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan itu parlementer, artinya presiden itu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Tapi Konstitusi RIS dia itu tidak bertahan lama, hanya 1 tahun, karena memang tidak cocok saja dengan akar budaya yang ada di Indonesia. Kita cocoknya itu persatuan. Karena kalau kita bentuk negaranya itu serikat atau federasi, itu kan otomatis ada negara-negara bagian di suatu wilayah kesatuan. Dan itu sangat membahayakan sekali bagi Indonesia yang dia itu baru seumur jagung setelah dia itu merdeka. Baru 4 tahun merdeka. Begitu. Sehingga pemberontakan itu sering terjadi kalau kita membentuk negara itu sebuah serikat. Lalu setelah Konstitusi RIS ada UUD sementara tahun 50. Ini untuk menggantikan dari Konstitusi RIS sebagai dasar hukumnya. Peralihan lah istilahnya. Bentuk negara itu kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahan kabinet parlementer dengan demokrasi liberal semu. Sehingga DPR itu dapat membubarkan kabinet dan presiden itu dapat membubarkan DPR. Nah, setelah 9 tahun menggunakan UUDS, baru dikeluarkan namanya itu Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Jadi, Dekrit Presiden berisi berlakunya kembali UUD tahun 45 dan dibentuknya trias politika yang sejajar antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu presiden, legislatif itu seperti DPR,
MPR, DPD begitu. Yudikatif itu lembaga hukum seperti MK, MA, dan KY. Masa jabatan presiden itu diatur maksimal 2 kali jabatan, istilahnya 2 periode. Tiap periode itu ada 5 tahun. Dilaksanakannya daerah otonomi seperti daerah istimewa Yogyakarta, terus DKI Jakarta, Aceh, begitu, Papua. Nah, teman-teman, apa yang perlu digarisbawahi terkait dengan perkembangan konstitusi Indonesia? Yang pertama, terkait dengan pengesahan dari UUD tahun 45. Yang kedua, konstitusi RIS. Intinya dia itu serikat, federasi seperti Amerika, dan hanya bertahan 1 tahun. UUD sementara bertahan cuma 9 tahun untuk sebagai peralihan ke UUD tahun 45 kembali. UUD tahun 45 diberlakukan kembali setelah muncul dekret presiden yang dikeluarkan tanggal 5 Juli tahun 59, menghasilkan sistem trias politika sejajar, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masa jabatan presiden diatur maksimal 2 kali jabatan dan dilaksanakannya daerah otonomi. Intinya itu, jadi mudah untuk menghafal. Next, tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia, itu yang paling tinggi adalah UUD. Kita lihat yang bagian sini saja, yang bagian kanan saja. Soalnya ini sudah yang direvisi. Nah, yang pertama itu UUD, dia itu paling tinggi, dia itu paling puncak. Terus yang kedua itu MPR, ketetapan MPR. Yang ketiga itu ada undang-undang dan peraturan pengganti pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, perprov, peraturan provinsi. Yang terakhir, itu perkap atau perkot. Jadi, dia itu berurutan, bisa dihafalkan ini. Wajib dihafalkan. Yang pertama, UUD, MPR, UU Perpu, PP, Perpres, Perprov, perkot atau perkap. Kalau ini wajib dihafalkan, karena kadang ini keluar terkait dengan tata urutan perundang-undangan. Karena ini merupakan hal sangat vital sekali ketika kita ingin mengetahui suatu sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia. Amandemen UUD tahun 45. Ini mudah dihafalkan. Jadi UUD tahun 45 yaitu 4 kali amandemen dari tahun 99, 2000, 2001, 2002. Udah. Urut mulai tahun 99 sampai 2002. Cara menghafalkannya, yang pertama, tahun 99. Itu berdasarkan dari kejadian, teman-teman. Kejadian yang dimana ada krisis moneter tahun 98, sehingga batas kekuasaan dan masa jabatan presiden itu harus dibatasi, tidak boleh seumur hidup. Kan seperti yang kita tahu bahwa presiden kedua, Pak Harto, beliau menjabat selama 32 tahun, dan itu sangat menimbulkan suatu gejolak yang ada di negeri ini. Sehingga tahun 98 itu ada krisis moneter, baru 1 tahun setelahnya, diamandemenlah UUD tahun 45 terkait dengan masa jabatan presiden. Tahun 2000, itu terkait dengan wilayah negara, HAM, DPR, dan peraturan daerah. Wilayah negara. Teman-teman, pada tahun 99, itu kan Indonesia mengadakan sebuah referendum terkait dengan Timor Leste. Apakah Timor Leste itu stay di kita atau lepas menjadi negara lain? Nah, karena Timor Leste itu memilih untuk lepas dari Indonesia, maka 1 tahun setelahnya, tahun 2000, itu wilayah negara akan diamandemen lagi di UUD tahun 45. Istilahnya begitu. Next, yang tahun 2001 dan tahun 2002, ini cukup dipahami saja, karena itu kayak terusannya saja yang diamandemen, kiranya yang kurang apa dari UUD tahun 45 gitu. Pokoknya urut 99, 2000, 2001, 2002. Tahun 99 sama 2000 itu berdasarkan ada 2 peristiwa. Nanti teman-teman bisa hafal sendiri. Cukup dibaca saja. Next ya, kita kembali ke pembahasan hak prerogatif presiden. Jadi teman-teman, hak prerogatif presiden itu merupakan hak yang dimiliki oleh kepala negara atau presiden yang bersifat istimewa, mandiri, dan mutlak yang diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Di sini ada 4 jenis hak prerogatif presiden. Teman-teman perlu hafal terkait dari 4 jenis ini, perbedaannya dan pertimbangannya itu dari mana. Apakah dari MA,
apakah dari DPR. Yang pertama ada gerasi. Gerasi intinya itu tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim kepada seseorang, memberikan pengampunan kepada terpidana berupa perubahan peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Presiden memberikan gerasi itu mempertimbangkan pertimbangan dari MA, Mahkamah Agung. Sama, rehabilitasi juga. Rehabilitasi itu mengembalikan hak seseorang atau pemulihan nama baik seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti tidak bersalah. Sama juga melalui pertimbangan dari MA yang diberikan oleh Presiden. Lalu ada amnesti. Amnesti ini merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Intinya, amnesti itu merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang. Amnesti dia itu diberikan atas pertimbangan dari DPR. Sama seperti abolisi, abolisi merupakan keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Pertimbangannya sama dari DPR juga. Ingat adalah teman-teman, gerasi, rehabilitasi, MA atau mager, MA, GR. Poinnya di sini saja. MA, gerasi, rehabilitasi. DPR, amnesti, abolisi. Ya teman-teman, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 semestinya ini wajib hafal. Cara hafalnya itu mudah. Cukup hafalkan yang depannya saja. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bla 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 bla, nanti akan nyambung sendiri. Paragraf pertama, bahwa sesungguhnya. Kalau paragraf kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Paragraf ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan paragraf keempat, kemudian daripada itu, intinya kita sudah mengenal terkait dengan pembukaan dari waktu sekolah dulu, SMP dan SMA. Seharusnya itu sudah melekat ke diri kita sendiri. Kalau memang teman-teman masih belum hafal, tolong bisa dihafalkan. Tujuannya apa? Karena ini merupakan inti dari sebuah jawaban dari pertanyaan waktu SKD. Jika ditanya terkait dengan pembukaan. Misal, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan. Tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, terkait dengan tujuan daripada kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang ketiga, itu pengukuhan terhadap suatu kemerdekaan Indonesia. Karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, itu terkait dengan pembentukan dasar negara, yakni Pancasila dan isi-isinya. Nah, biasanya pembukaan itu pasti nyambung ke Pancasila. Ada pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada hubungannya. Kalau berdasarkan di tab MPR nomor 20, itu paragraf pertama, alinea pertama dari pembukaan, dia itu nyambung ke sila ketiga. Alinea kedua, dia nyambung ke sila kelima. Alinea ketiga nyambung ke sila keempat. Alinea terakhir atau alinea keempat nyambung ke sila 1 dan sila 2. Ini urut 3, 5, 4, 1, 2. Hafalnya begini, 3, 5, 4, 1, 2. Kalau misal nanti ditanyakan soalnya itu pembukaan, misal atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bla bla bla, ini merupakan salah satu pokok pikiran Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 merupakan sila ke, nah teman-teman bisa jawab sila keempat. Soalnya kan ini urutannya dari 3, 5, 4, dan 1, 2. Intinya itu, harus hafal teman-teman. Saya tambahkan teman-teman, di alinea keempat, itu ada tujuan daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini juga bisa dihafalkan. Intinya itu, poin-poinnya, kalau mudah ingin menghafal, hafalkan yang depan-depannya saja dulu. Nanti yang belakang-belakang pasti ngikut, pasti ngalir begitu saja. Soalnya kita pernah mendengarkan, waktu SMP dan SMA itu udah tertanam di diri kita sendiri. Selanjutnya ada pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar. Jujur, ini tidak perlu dihafal, teman-teman cukup dibaca saja. Karena dengan teman-teman membaca
singkat dari pasal-pasal ini, itu teman-teman bisa tahu bahwasanya ada peraturan-peraturan tertentu yang ada di sistem trias politika pemerintahan Indonesia itu langsung jadi satu semua. Inti-intinya seperti itu. Misal, Indonesia adalah NKRI, kedaulatan ada di tangan rakyat, Indonesia adalah negara hukum. Itu pasti sudah pernah dengar teman-teman. Di pasal 1 ayat 123, MPR itu bisa melantik presiden dan wakil presiden, mengubah undang-undang, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Nah, begitu cara memahaminya teman-teman. Seharusnya pasal-pasal ini itu jujur tidak perlu dihafalkan, cukup dibaca saja, karena pasti kesusahan nanti kalau menghafalkan pasal sebanyak ini. Bahkan tidak mungkin juga, kita realistis saja teman-teman. Yang bisa dihafal paling ya pasal 1, 123 ini soal sangat mudah sekali soalnya. Kalau yang lain, saya pikir cukup dibaca dan dipahami saja, karena ini merupakan suatu inti daripada untuk memahami sistem pemerintahan negara. Ini kekuasaan pemerintahan negara, calon wakil presiden harus WNI, presiden boleh mengajukan UU, penetapan PP, begitu, dipilih langsung oleh rakyat, kan inti-intinya saja. Masa jabatan presiden kan 2 kali 5 tahun, 2 periode, tiap periode itu 5 tahun. MPR dapat memberhentikan presiden atas usul DPR, begitu teman-teman. Terus di sini terkait dengan gerasi rehabilitasi pertimbangan MA, amnesti abolisi pertimbangan DPR, karena terkait dengan kekuasaan presiden. Begitu untuk cara memahaminya. Pasti kalau teman-teman membaca ini berulang-ulang, pasti nanti akan hafal sendiri terkait dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, memang triknya itu jangan menghafal, cukup dipahami saja kalau terkait dengan pasal-pasal. Kalau menghafal pun pasti lupa, yakin saya. Pasal-pasal sebanyak ini ya gak mungkin melekat di ingatan, realistis saja teman-teman. Nah, biasanya yang paling banyak keluar itu teman-teman, itu pasal 33. Nah, terkait dengan bumi air ini pasti, dan isinya. Ini pasti sering keluar ini. Dan UUD 45 itu diamandemen sebanyak 4 kali. Tahun 99, 2000, 2001, 2002. Urut pokoknya dari tahun 99 sampai 2002. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia itu presidensial. Jadi, ada 3 lembaga. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini namanya itu sistem trias politika. Trias itu kan artinya ada 3. Kekuasaan legislatif itu ada di DPR, DPD, dan MPR. Ingat, untuk kekuasaan legislatif, yaitu satu kesatuan. DPR itu ada fungsi legislasi terkait dengan penetapan undang-undang bersama presiden, fungsi anggaran, penetapan APBN, dan fungsi pengawasan roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh pelaksana, yakni kekuasaan eksekutif, presiden dan wakil presiden, dan menteri-menterinya. Hak DPR itu ada 3, ada hak interpelasi, itu seperti meminta keterangan kepada pemerintah mengenai suatu kebijakan. Nah, penjelasannya bagaimana terkait pelaksanaan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden. Lalu ada hak angket. Ini DPR itu bisa melakukan penyelidikan terkait suatu kebijakan yang telah dijelaskan oleh kekuasaan eksekutif atau presiden. Setelah DPR itu melakukan penyelidikan terkait dengan implementasi undang-undang, nanti bisa menyatakan pendapat DPR itu terkait dengan hasil interpretasi dan hasil penyelidikan tadi. Sehingga DPR itu bisa merumuskan kebijakan politik dan pembahasan isu-isu yang penting di tingkat nasional dan juga menghasilkan undang-undang yang dapat memajukan daripada kepentingan rakyat. DPR itu ada kelengkapannya, ada pimpinan, badan musyawarah, badan urusan rumah tangga, dan komisi. Lalu DPD itu sama seperti DPR, ada fungsi legislasi, pengawasan, dan pengawasan terkait dengan kegiatan otonomi daerah. DPD itu bisa mengajukan rancangan undang-undang terkait dengan otonomi daerah, dan anggotanya itu sepertiga daripada anggota DPR. MPR itu anggotanya banyak, ada 550 orang. MPR itu bisa merubah dan menetapkan undang-undang dasar, dan bisa melantik dan memperhatikan presiden. Kalau teman-teman melihat pemilihan kemarin, pasti pelantikan presiden itu yang melantik itu MPR, begitu. Next, selalu ada kekuasaan eksekutif, yakni presiden, wakil presiden dibantu menteri-menterinya. Presiden ada kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, karena kita menganut sistem pemerintahan presidensial. Next, ada kekuasaan yudikatif, ada MK, MA, dan KY. MK itu lebih banyak fungsinya,
Karena MK dia itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 45. Jadi kalau ada undang-undang baru yang ditetapkan DPR bersama dengan Presiden, nanti akan diuji dulu undang-undang ini itu apakah sesuai dengan Undang-Undang tahun 45, apakah menyimpang atau tidak, begitu. Lalu memutus sengketa lembaga negara. Nah, kalau ada lembaga negara, baik dia itu lembaga legislatif maupun eksekutif yang dia itu berseteru, maka MK wajib menengahi mereka agar mereka ini mendapat solusi atau jalan tengahnya. Memutus pembubaran partai politik. Kalau ada partai politik yang dikiranya itu menyimpang daripada Pancasila, maka MK itu dapat memutus pembubarannya, punya hak mereka. Memutus perselisihan hasil pemilu. Kalau ada hasil pemilu yang kiranya itu curang atau segala bentuk kecurangan yang lain, itu MK bisa melakukan penyelidikan dan bisa menghasilkan suatu keputusan terkait dengan hasil pemilu yang bersengketa, begitu. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran. Jadi meskipun DPR itu berpendapat bahwasanya presiden ataupun wakil presiden itu melakukan pelanggaran terkait undang-undang, yang berhak menentukan dia itu bersalah atau tidaknya ya MK. Baru kalau presiden dinyatakan bersalah oleh putusan MK, maka MPR itu dapat memberhentikan presiden sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Lalu next ada MA. MA ini merupakan pengadilan negara tertinggi. Ada fungsi peradilan, pengawasan, legislasi. Tugasnya itu mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan undang-undangan di bawah UU, dan mengawasi kegiatan pengadilan di lingkungan peradilan. Ada KY. Kalau KY itu lebih ke membuka pendaftaran dan seleksi dan penetapan calon hakim agung. Begitu teman-teman. Jadi intinya kalau teman-teman ingin paham terkait dengan, harus dipahami teman-teman. Kan ini udah ada mind map-nya, udah lebih gampang kalau bisa dilihat. Legislatif, eksekutif, yudikatif bisa diprotoli lagi. Legislatif, DPR itu fungsinya apa, haknya apa. Terutama hak DPR ini kadang sering keluar, makanya teman-teman bisa langsung dicatat, wajib dicatat ini. Lalu DPD ini sama seperti DPR, pokoknya dia itu terkait dengan otonomi daerahnya masing-masing. Lalu MPR dia itu punya hak istimewa, yakni menetapkan dan merubah UUD dan melantik memberhentikan presiden. Presiden dan wakil presiden itu ya pelaksanaan kekuasaan negara, pemerintahan negara, dan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. MK itu dia itu lebih spesial karena bisa menguji UU, memutus sengketa, pembubaran parpol, perselisihan hasil pemilu, dan putusan atas pendapat DPR. Kalau MA itu lebih ke pengadilan negara tertinggi gitu, yang membawahi lingkungan peradilan umum, baik itu agama, militer, dan tata usaha negara. Dan ini ada fungsi menguji peraturan undang-undangan di bawah UU. Kan tadi kita sudah bahas bahwasanya ada hierarki di sana. Nah ini UU atau Perpu itu kan hierarkinya di tengah. Nah itu hierarkinya di tengah. Nah MA dia itu menguji apakah peraturan di bawah UU ini apakah sesuai dengan undang-undang. Istilahnya begitu. Komisi Yudisial itu lebih ke pengangkatan calon hakim agung. Next. Jadi untuk memahami UUD 45 ini, teman-teman bisa membuat mind map, catatan agar lebih mudah memahaminya dalam bentuk poin-poin saja. Berikan waktu 5-10 menit untuk membaca kembali agar lebih nancep di otak materinya. Cermati poin-poin penting. Pasal-pasal seperti yang saya bilang tadi tidak perlu dihafal teman-teman. Jadi teman-teman gak usah takut kalau mau ujian belum hafal pasal-pasal, udah gak usah takut, gak usah overthinking, cukup dipahami saja karena pasal-pasal ini tuh yang terpenting ya tuh paham isinya itu apa, sistem pemerintahan negara. Karena pasal-pasal di Undang-Undang Dasar tahun 45 itu gak lepas dari fungsi daripada sistem pemerintahan. Jadi ya aman-aman saja kalau meskipun gak hafal, penting paham. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajarnya. Saya yakin teman-teman bisa memahami materi Undang-Undang Dasar tahun 45 ini secara baik karena saya sudah menjelaskan terkait dengan poin-poinnya. Kalau memang teman-teman ada pertanyaan, saran, dan masukan, saya sangat senang sekali teman-teman bisa langsung ketik saja di kolom komentar. See you to the next video. Terima kasih.